في سورة الزلزلة. إن شاء الله في هذه المناسبة نواصل قراءتنا في قراءة سورة البينة. وقبل ذلك سنتكلم في هذه السورة من الأحكام التجويدية كما هو يجري من عاداتنا إن شاء الله تعالى. نعم. نبدأ من الآية الأولى. لم يكن. Lam yakun. Apa ini? Idhar syafawi. Di sini ada mim sukun ya. Surat Al-Bayyinah. Sudah? Ayat pertama kita seperti biasa kita bahas dulu hukum-hukum yang ada di dalamnya sebelum nanti kita praktekkan satu persatu. Lam yakun, di sini ada mim sukun ya. Ketemu huruf ya. Hukumnya apa? Idhar syafawi. Dia jelas lam. Dari lam, tetap lam, enggak berubah. Yakunil ladzina. Ini yakun aslinya yakun ya. Aslinya yakun. Terus kenapa di sini kasroh? Karena berhadapan dengan huruf mati juga gitu. Enggak peduli kalau lam atau apa, selama ada sukun, ketemu sukun sama-sama mati. Itu pasti nanti akan keluar bantuan untuk mengucapkan. Karena kalau kita paksa sukun, nggak bisa kita ngucapin. Coba deh, nggak di kasroh, coba baca gimana? Jadi nggak bisa. Makanya muncullah kasroh. Ini karena apa? Bertemunya dua sukun. Kalau bahasa Arabnya liltiqo is-sakinain. Bertemunya dua sukun. Alnya apa itu? Di alladzi? Lam syamsiyah. Alladzi ini apa? Matabi'i. Ladzina kafaru. Matabi'i juga. Itu alif dibaca enggak? Enggak. Makanya dikasih di atasnya tanda sifar. Min. Kenapa? Nun mati ketemu dengan hamzah. Huruf idhar ada berapa? 6. Apa saja? Hamzah, ain, hamzah, ha, ain, ha, ghain, ha. Idhar artinya jelas, terang. Jadi min. Halqi artinya apa? Halqi. Oh, halqi tenggorokan. Iya, idhar halqi kan? Tenggorokan. Emang ada idhar hakiki? Halqi. Idhar halqi. Iya, halqi tenggorokan. Kenapa dinamakan idhar halqi? Suara hurufnya keluar Ya. tenggorokan. Karena makhraj huruf dari idhar ini semua adalah makhraj yang keluar dari tenggorokan. Dan tenggorokan itu namanya halq. Ya, jadi dinisbatkan halqi, nisbat kepada tenggorokan. Min ahlil Omar ya. Ahlil kita matabi'i wal musyriki matabi'i. Kenapa matabi'i? Ya, karena ada Kasroh ketemu ya mati. Kalau fathah ketemunya alif. Kalau dhamma ketemunya waw. Waw apa? Waw mati. Enggak sekedar waw ya. Waw mati. Wal musyrikina ikhfa apa? Sepal. Hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki akrab. Kan yang aneh banget ya. Kalau fa yang aneh banget. Iya. Begini. Kalau ikhfa, kalau itu terjadinya pada nun sukun, maka ikhfanya hakiki. Kalau ikhfa terjadinya pada mim sukun, maka ikhfa syafawi. Nah, ini terjadinya di apa? Karena apa? Nun sukun. Maka ikhfa hakiki. Munfaki
Matabi. munfakina hatta Matabi. ta'tiyahumul Qamariyah. qamariyah bayyinah rasulum Ketika mimi. idgham yakin mimi Ketika biguna. biguna apa bila guna bila guna apa biguna ikhlas Sabawi ah biguna apa bila guna bila guna Iya, dia bilang tanwin berarti. idgham biguna idgham biguna Iya, iya. nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim. Dalam kasus ini tanwin ya. Iya. Idgham artinya? Dengung. Idgham. Apa? Ahsan, memasukkan huruf sebelumnya, meleburkan huruf sebelumnya ke huruf yang berikutnya, dimasukkan. Bi artinya apa? Dengan. Guna dengung. Jadi idgham yang disertai dengung. Ya, rasulum ada dengungnya. Rasulum minallah tabi'i. Ada alnya nggak di situ? Apa? Syamsiyah. Yatlu matabi. Suhufan idgham biguna. Itu sama yang di rasulum ya. Sama-sama tanwin bertemu dengan huruf mim. Mutahharah. Fiha matabi dua-duanya ya. Kutubun Ifa Subawi. Ifa Hakiki. hakiki. Kenapa hakiki? Tanwin kop. Tanwin ya. Kalau mim sukun baru syafawi. Kalau nun sukun atau tanwin maka hakiki. Qayyimah wa ma matabi tafarraqal syamsiyah ladzi matabi tul qamariyah ya. Madnya kalah karena ketemu mati. Utul kita matabi kita illa alnya syamsiyah kemudian ada matabi mim ba'di iklab artinya apa? Balik Kembali. Kenapa balik? Karena nunnya balik jadi huruf mim ba'di. Iya kayak makhraj mim. Apa? Enggak apa ya. Ini kalau saya perhatikan orang sini kayak seperti mengucapkan ikhfa gitu. 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 Iya tuh. Mungkin pendengaran saya salah. Orang sini. Ya, bahkan di sini juga di Muratal itu Antum melihat wajahnya? enggak. Dari suaranya. Iya. Karena ada dengung di situ. Karena ada dengung. Mim ba'di. Nutup ya mimnya. Iya, itu kayak mim. Matawi Wajib mutasil. Kenapa? Karena berkumpul dalam satu kalimat. Matawi ketemu apa? Apanya ketemu apa? Fathah bertemu dengan alif. Karena ada matawi bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Ya. Iya, ketemu. Apanya ketemu apa gitu? Matawi yang janya ketemu hamzah di dalam satu kata. Kenapa enggak hafal-hafal ini? Insya Allah seiring berjalan waktu ini cara kayak gini nih untuk ulang-ulang terus biar hafal. Kalau nggak kayak gini, kalian sekedar teori saja. Ini lama-lama menguap. Saudara-saudara kan Iya. saudara-saudara kan kok pada nyangkut saya kan Iya. Belajar tajwid, belajar kitab kuning yang saya rasakan paling enak itu metode kayak gini. Kalau tajwid kita baca, kita ditodong hukumnya apa gitu. Demikian juga lo baca kitab. Kita baca nih kitab kuning, sat. Kenapa dibaca kayak gini? Kenapa A, kenapa I, kenapa U? Itu harus tahu. Kalau kita sering kayak gitu, terpatri lama-lama.
Saya belajar makharijul huruf tuh di sini. Di Iya. Indonesia tuh nggak pernah saya. Hmm. Nggak nemu gitu lah. Makasih, jazakumullah khairan. Saya tahunya di sini. Antum puasa, Pak? Nah, nggak apa-apa. Ustaz lagi saum. Lagi Nggak saum. apa-apa buat antum. Kalau antum nggak puasa, buat antum. Insya Allah. Baik. Jadi insya Allah kita pertahankan metode ini untuk halakoh kita. Karena antum semuanya rata-rata udah punya basic. Ya. Jadi biar kita baca nggak sekedar baca. Benar-benar tahu alasnya. Dibangun di atas ilmu. Sampai mana tadi? Ja'at. Tadi mad wajib mutasil ya. Dikatakan wajib kenapa? Yang nggak boleh dua harokat harus 5. Wajib panjang. Ya. Dikatakan mutasil kenapa? Karena berkumpul dalam satu kalimat. Apanya yang berkumpul? Matnya Mat topi'nya dengan hamzah. Ahsan. Humul Kemarin. al-qamar. Ini ya. Bayyinah nggak ada ya. Wama majais. mad. Tabi'i. Majais. Jangan ragu-ragu. Majais. Majais munfasil. Dan usahakan kalau menyebutkan hukum yang sempurna ya. Dengan ikhfa ya, jangan sekedar ikhfa toh, ikhfa apa? Ketika idham sempurna, jangan sekedar idham toh. Sana taqabbalan. Majais. Majais apa ini? Fasih. Munfasil. Alhamdulillah. Jais artinya apa? Boleh. Apa yang boleh? Boleh 2 rakaat. Aha. Kita boleh memilih bacaan panjangnya, mau 2 rakaat atau yang 4 sampai 6. Kemudian munfasil artinya apa? Terpisah. Inilah sebabnya. Apa yang terpisah? Matnya tidak berkumpul dalam satu kalimat. Aha, matopi'i dengan hamzahnya tidak berkumpul dalam satu kata. Kalimat yang dimaksud ini kata ya. Kita harus bedakan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau kita bilang kalimat di bahasa Arab, itu artinya kata. Kalimat itu kata. Tapi kalau kita bilang kalimat, Waalaikumsalam. Tapi kalau kita bilang kalimat di Indonesia, kumpulan kata-kata. Beda kan? Terus beda. Umiru. Coba apa? Mad? Majais apa wajib? Majais, yakin ya? Ya. Insyaallah. Ya, karena umiru satu kata, illa kata lain. Sama persis kayak di wama umiru. Illa Samsyah. illa emang itu al. Saya bukan bahas ininya, al ya, karena nggak ada al di situ. Apa yang kita bahas? Mad ya. Mad apa? Tapi di sini nggak ada al ya. Liya'budu mati dia matopi'nya. Allah. Alnya. Apa? Samsyah. Syamsiyah. Allah. Allahnya matopi'i. Mukhlisi. Matopi'i. Lahud. Syamsiyah. Din. Din matopi'i ya. Hunafa'a. Wajib. Mad wajib. Nggak ada mad wajib munfasil. Kalau mad wajib pasti mutasil. Kalau mad jaiz pasti, karena ini nama bukan sembarang nama, ini mewakili hukum bacaannya sama sebab kenapa terjadinya. Jaiz dan wajib ini mewakili hukumnya. Wajib itu wajib panjang, jaiz itu boleh pendek, boleh panjang. Ada mutasil dan munfasil ini menunjukkan sebab terjadinya. Kalau mutasil karena berada pada satu kata. Kalau munfasil terpisah pada kata yang berbeda. Ini sebabnya. Berarti hunafa apa tadi? Mad wajib mutasil. Ini wajib panjang. Wa yuqi
Matobi. Mus. Samsa. Salah. Jais. Matobi. Matobi. Wa yu'tus zakah. Samsa. Alnya samsiyah, kemudian matnya tobi. Matobi. Wada Matobi. di Matobi. nul Omar ya. Komar ya. Oh iya. Sebentar Kak. Ya. Ini kan zakat tadi zakatnya kok bau nggak ahit, Enggak nggak ada fungsi ya? baunya gitu. Bau ini enggak fungsi. Kadang-kadang dulu waktu itu baca jakaut juga dulu. Ya inilah istimewanya Al-Quran, Rosem Usmani. Karena Rosem ini, Rosem model tulisan, ini nih harus bisa mengcover bacaan-bacaan yang berbeda. Yang kita kenal dengan qiraah sab'ah, qiraah asyarah. Itu di cover bacaannya dengan Rosem Usmani ini. Jadi ada yang baca zakat, memang ada yang baca zakawat. Tapi untuk bacaan kita, qiraahnya Hafiz an Asim, itu banyak zakat. Jadi kalau kita dengar orang yang baca jakawat jangan disalahin. Ya di mana dulu? Di mana tempatnya? Kalau kita di Indonesia itu Hafiz an Asim. Iya, zakat. Kadang-kadang kita lihat di YouTube kan yang baca orang Iya. Afrika itu baca Iya, orang iya. lain gitu. Iya. Ya karena itu Juga sama Ustaz ini sholat. gimana? Sholatan juga sama ya. Iya, sholat dan zakat. Karena untuk mengcover itu, karena ada yang bacanya sholawat. Sholawat berarti lagi dibaca jamak. Bukan sekedar satu sholat, tapi sholat-sholat. Zakawat juga. Dan itu nggak hanya pada ini saja. Kayaknya dulu pernah saya singgung ya. Ada yang kayak bentuk huruf ya, tapi nggak ada titiknya. Dia diabaikan itu. Dulu pernah saya singgung di sini. Jadi itulah fungsinya Rosem Usmani. Karena dulu kan pada era Khalifah Utsman bin Affan, terjadi perpecahan. Gara-gara apa? Kiroahnya beda-beda. Ada pasukan muslim yang lagi berjihad, baca Quran. Dengar yang lain, kok baca Quran kayak gini? Harusnya nggak kayak gitu. Loh ini aku belajarnya kayak gini. Ada mereka bersitekan. Nah, sampailah berita ini disampaikan kepada Utsman bin Affan. Akhirnya beliau minta seluruh Al-Quran yang ada di penjuru dunia dikumpulkan. Kemudian membentuk tim untuk menulis satu Quran yang bisa mengcover bacaan-bacaan itu. Nah, ini Quran-Quran yang lain dibakar, tinggallah satu Rosem Utsmani ini. Gitu. Itu sejarah penulisan Al-Quran. Bahkan dulu Al-Quran nggak ditulis kayak gini, nggak ada. Rata-rata di hafalan. Kalau ditulis tuh paling di pelepah kurma, di tulang-tulang, di kulit kayu gitu. Begitu ya Pak Agus. Sampai mana tadi? Wa yu'tuna zakat wa dzalika dinul qayyim. Sudah. Gunnah. Gunnah artinya dengung. Dengung. Dengung itu di mana? Di sini ya. Pastikan di sini. Innalladzi alnya apa nih? Syamsiyah alladzi kafaru min idhar apa? Halki ahlil Samsa. Qamariyah Omar ya. ahlil kita Matobi. wal Omar ya. musyriki Matobi. musyriki nafi Matobi. na Matobi. Gunna. kha Matobi. lidi Matobi. fi Matobi. ha. Matobi. Tergantung apa tergantungnya, Wakaf. wakoh apa enggak. Wakaf ya. Itu kan artinya jaiz. Apa di sini? Di sini wakaf. Oh, di sini kof ya, lazim ya. Kalau lazim jim ya. Ya enggak masalah, ini beda-beda enggak masalah. Intinya kalau antum mau lanjut, karena antum berpedoman pada ini jaiz, maka dia jadi mad apa? Jaiz munfasil. Panjang. Ya terserah mau pendek mau panjang. Tapi kalau antum berhenti, dia mah topi. Kalau dipanjang kepanjangan nanti
napas habis dan soalnya Ulaika juga panjang lagi. Ya makanya jadi jais. Kalau orang Indonesia mungkin panjang-panjang napasnya. Enggak, ini kalau panjang berhenti apa enggak kayak tadi dengan makna sih. Bukan dengan kuat apa enggak. Ula mad wajib muttasil. Hum idhar apa? Itu syafawi. Syafawi. Kenapa syafawi? Mim sukun. Ada mana syarul? Syarul Qamariyah Bariyah. In Gunnah. Artinya berapa panjang dengungnya? 2 harakat. 2 harakat. Innal Syamsa. alnya apa? Syamsa. Ladzi Matabi. Topi. A Matabi. manu Matabi. amilus alnya apa? Syamsa. Samsiyah sodnya Matabi. tabi'iha Matabi. ula Wajib. Muttasil. ahsan mat wajib artinya maknanya apa? Panjang. Wajib panjang. Mutasil Bebas. Ini ada pilihan. karena matobi bertemu hamzah pada satu lafaz. Hum idhar syafawi. Khairul Komar ya. umar. Itu ada lain ya Ustaz ya? Nah, kayak Madeleine itu Iya. Itu kalau kita berhenti sebenarnya. kalau nggak berarti lain aja gitu. Kalau nggak berhenti ya khairul biasa aja. Dari panjang. Kalau kita berhenti khair lah, khair, Quraisy, jaza, Wajib. mat wajib. Ini jaza ini satu kata ya, jaza satu kata, hum beda kata. Jadi u-nya ini masih ikut ke jaza. Jaza mat wajib, Muttasil. muttasil. Hum Syafawi. idhar syafawi. Ayo, ikhfa apa? Hakiki. Hah? Oke. Hakiki apa halki? Ayo. Hakiki. Ada kayak ikhfa halki? Oh iya ini pasal hakiki. Hah? Ini hakiki Ustaz. Ayo enggak. Ayo enggak. Ikhfa apa? Hakiki. Hakiki apa halki? Ada enggak halki? Enggak ada. Kalau idhar itu cuma idhar hakiki sama idhar syafa. Maaf. Ikhfa itu ikhfa hakiki sama ikhfa syafawi. Kalau idhar halki dan syafawi. Bedakan ini ya. Nanti kalau mau lihat-lihat udah ada di kitab, nanti bisa baca-baca ya. Rabbihim Itu syafawi. idhar syafawi. Gunna janna matabi'i adnya apa? Qalqalah adni Pak syafawi. ikhwa Pak hakiki. ikhwa hakiki. Kenapa hakiki? Ini memasuk. Hah? Sama Kenapa sama hakiki? ya. Karena tanwin. Ya. Kalau kenapa berarti sebabnya ya. Karena nun tanwin ketemu dengan huruf ta. Tajri Qalqalah. iya qalqalah tajri Matabi. matabi mil ikhwa Hakiki. hakiki tahtihal Komar ya. qamariyah an Idhar. idhar hal halki halki apa kholki? Halki. Emang beda halki sama kholki? Salah. Kalau halki berasal dari kata halak tenggorokan, kalau kholki berasal dari kholak pembuatan, penciptaan. Jauh ya, maknanya jauh. Ini halki. Halki anha Matabi. tariqa Matabi. lidina Matabi. fi Matabi. ha abada Jaiz. mad Munfasil. mad Jaiz. mansifah abada Riwan. madilah
radhiyallahu Syamsiyah dan Matabi anhum idhar halki hum Idhar Syafawi. idhar syahfawi. Ini satu kata ada dua idhar ya, halki dan syahfawi. Waradu an idhar apa? Halki. Dzalika liman idhar halki khasyiya rabbah. Nah, sekarang kita baca ya. Saingan ya, tapi jangan saingan. Nanti bisa agak merapat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bi, tapi pendek ya. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ini kalau satu ayat penuh kuat nggak nafasnya? Nggak ya? Segini aja habis saya. Hah? Cuma segini aja habis saya. Ya udah, kita berhenti di munfakin, bisa nggak? Berhenti di munfakin, nafasnya kuat nggak? Coba. Bisa? Coba ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakin. Kalau yang lain saya nggak nyampe. Baik, gini aja. Yang lain nyampe, ada yang nggak nyampe selain Mas? Hah? Saya terus terang nggak nyampe. Ya udah, kita berhenti di musyrikin. Nanti kita ulang lagi dari min ahlil kitabi. Apa ini Ustaz? Jangan dibahas apa. Kita berhenti di musyrikin, ya. Terus nanti ulang lagi dari min ahlil kitabi wal musyrikina sampai akhir ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke, kita ulangi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah.
من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ini ianya ini tasydid ya, qayyimah. Biasakan juga kalau kita baca yang mantap untuk di setiap huruf. Jangan ada dalam pengucapan huruf kita ngambang. Tahu ngambang ya? Ya entah karena ragu atau apa, ini ya jangan ngambang, dimantapin. Fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا Ini kalau satu ayat bisa nggak? Nafasnya kuat nggak? Bisa Pak? Ya. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Kalau yang nggak kuat, berhenti di ila. Nanti lanjut lagi nih, di ilna mim. Oke. Perhatikan penekanan di hukum-hukumnya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Sekarang versi yang dipotong ya, versi yang nggak kuat ya. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Ini kayaknya nggak pada kuat ya. Hunafa, kita berhenti di hunafa. Terus nanti lanjutnya dari hunafa. Nanti berhenti di zakat. Terus baru yang terakhir wadzalika. Oke. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mamunya di mana? Lahudin mampu. Mungkin melakukan bisa. Ayo udah di Lahudin nggak Pak? Pak Tajudin berinya di Lahudin aja ya. Ini kalau kita beri hunafa, ingat huruf terakhir itu apa? Hamzah. Maka dibaca hamzahnya. Jangan saudara hunafa. Nah ini kalau gini hamzahnya nggak dibaca itu. Ciri-ciri hamzahnya dibaca apa? Kita kalau matikan hamzah gimana?
A, I, U, Ba. Di Ba itu ada hamzah mati. Hunafa. Berarti itu ada hamzah mati. Tapi kalau kita Hunafa, nggak ada. Oke, ini diperhatikan. Oke, kadang-kadang kita agak abai dengan kayak ini nih, karena nyangkanya udah kita baca nih, padahal belum. Oke. Kalau saya berhenti sampai Lahuddin, kembalinya dari Mukhlisin. Sebenarnya udah sempurna ya, udah sempurna. Tapi kalau mau enak ya dari Mukhlisin aja. Mukhlisin ada. Oke. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika dinul qayyimah. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارٍ. Ini yang saya gak kuat nih. Kurang ancang-ancangnya, maaf. Saya ulangi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Oke, kalau memang pada nggak kuat, kita berhenti di nari jahanam ya. Fi nari jahanam. Nanti lanjutnya ulangi lagi. Fi nari jahannam khalidina fiha. Oke. Ya. Kayak bacaannya mungkin insya Allah kalau terlalu lambat ya nggak mampu saya. Iya, soalnya kita lagi ngemat-ngematin ini sih. Nanti kalau udah ini ya silakan disebutin. Tapi kalau mau dicontoh, enggak lah, cepet-cepet sendiri aja ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Fi nari jahannam khalidina fiha. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ronya ini ro tarkik ya. Diperhatikan lidahnya turun. Ri bukan ri. Ri. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Jangan terkecoh di wawu ya. Ulaika punya u. Oke, nggak dibaca. Anggap aja nggak ada. Dipendek. Ula. Sampai mana tadi? Syarul ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau nggak kuat, kita berinya di ulaik. Ini berinya di ulaik kalau nggak kuat. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaik.
Ulaika hum khairul bariyah. Yang kuat langsung aja, nggak usah berhenti. Ini surah yang sama. iya. Ini kalau kita nggak bisa berhenti di ayat terakhir, nggak bisa langsung berhenti di Anhar ya, berhenti di Anhar. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. Boleh, tapi ulangnya dari tajri ya. Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, sekarang kita lanjutkan murojaah kita pada makharijul huruf. Terakhir kita sudah sampai pada makhraj huruf dhad. Pada makhraj huruf dhad. Nah, sekarang kita masuk ke makhraj huruf lam. Lam. Silakan dibuka bukunya halaman 10. Itu masuk di poin D. Tarful lisan. Tarful lisan. Karena ini murojaah, saya saja yang membaca ya. D. Tarful lisan. Pada makhraj ujung lidah ini juga terdapat banyak huruf. Jadi ketika kita bicara huruf-huruf yang keluar dari ujung lisan, tarful lisan, ini huruf yang keluar tidak sedikit. Tidak sedikit berarti banyak. Secara garis besar kita bisa bagi menjadi dua. Makhraj ujung lisan ini secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ini bagian pertama, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan, atau ada yang gusi. Yang kedua, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian dalam. Karena ini tidak dikhususkan atas atau bawah, maka dua-duanya masuk. Gigi seri bagian dalam, entah itu atas ataupun bawah. Sekarang kita masuk huruf yang pertama. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Atasnya gigi seri. Di sini terdapat 3 huruf yang keluar. Terdapat 3 huruf yang keluar dari makhraj ini. Mereka disebut huruf dzalqiyah. Huruf apa? Dzalqiyah. Ujung lidah dengan langit-langit bagian depan. Huruf-huruf dzalqiyah tersebut yang pertama adalah huruf lam. Yang pertama adalah huruf lam. Di mana keluarnya? Perhatikan. Huruf lam keluar dari pertemuan ujung lisan yang mencakup ujung kanan dan kiri.
ujung lisan yang mencakup ujung kanan dan kiri. Perhatikan, ini lisan kita. Ujung lisan mana? Ini kan? Tapi ujungnya bukan yang benar-benar ujung, tapi ujung bagian kanan dan ujung bagian kiri. Nggak hanya ujungnya saja, tapi ujung bagian kanan dan ujung bagian kiri. Makanya disebutkan wallamu adnaha limuntahaha. Huruf lam itu keluar dari hampir mirip kayak makhraj huruf dot, tapi lidah tapi bagian depan. Sehingga dibahasakan ujung lidah yang masuk di dalamnya kanan dan kiri. Tidak murni benar-benar ujung. Area di sini nih. Ya, ini lam. Nah, di situ jamaah bisa melihat posisi lidahnya menempel ke langit-langit bagian depan. Di atas gigi seri, ya, di atas gusi sedikit. La. Ingat, bukan hanya ujungnya, tapi bagian kanan kiri juga. La. Ini areanya ya. Perhatikan. Ini area lidahnya. Tempelkan dengan bagian depan. La. Coba. La. 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 Li. 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 Lu. 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 Lu, lu, lu. Lihat tulisannya lalilu, lalilu, bal, 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 lulan, lulan, lamilalna, 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 minal mulni, minal mulni, minal mulni, malilan, lamila, lamila. Sekarang sudah ada tulisannya ya, udah agak gede juga. Sekarang kita baca, perhatikan dulu. Lalilubal lulan lamilalna minal mulni malilan lamila. Lalilubal lulan lamilalna minal mulni malilan lamila. Kita bisa baca seperti itu, atau bisa yang seperti sudah kita praktekkan sambil mempraktekkan hukum nun sukun atau tanwin. Jadi di lulan kita masuk ke lam berikutnya. Begitu juga di malilal lanila. Boleh kayak tadi, boleh dimasukkan. Yang dimasukkan seperti ini. Lalilubal lulallanilanna minal mulni malilallanila. 1, 2, 3. Lalilubal lulallanilanna minal mulni malilallanila. Lagi. Lalilubal lagi. Ini makhraj huruf lam. Ini makhraj huruf lam. Huruf berikutnya yaitu kemudian huruf nun. Kemudian huruf nun. Di mana tempat keluarnya, yaitu ujung lidah, masih ujung lidah dengan gusi yang sejajar dengannya, gusi gigi seri, ya. Sedikit lebih ke bawah dari huruf lam. Tadi di mana makhraj huruf lam, bawahin sedikit. Nah, nah,
Coba. Na, 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 ni, 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 nu, 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 naninu, 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 ban, 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 nunan, nunan, naninanna, naninanna, minal munni, minal munni, maninanna, mina. Ini kalau kita praktekkan hukum nun sukun atau tanwin sekalian ya. Nunnya itu yang sukun atau nanti ada tanwin langsung masuk ke huruf nun berikutnya disertai dengungan. Ini hukum idgham bi gunnah. Perhatikan. Nani nuban nunan naninan minal munni maninan nanina. Jadi ini masuknya mulai dari ban, banu, banu, terus nunan, nunan, langsung masuk ke nun berikutnya, naninan, ini juga naninanna, naninanna minal munni maninanna mina. Perhatikan. Naninu bannunan naninanna minal munni maninan nanina. 1, 2, 3. Naninuban. Nah, ini kalau mau berhenti boleh untuk ngatur nafas, tapi jangan dimasukkan kalau berhenti. Kalau mau lanjut, masuk berarti. Naninuban nunan naninan minal munni maninan nanina. 1, 2, 3. Ambil napas yang panjang, kita jadikan satu saja ya. Naninu bannunan naninan minal munni maninan nanina. Lagi. Naninu bannunan naninan minal munni maninan nanina. Nah, kalau masih butuh panduan di luar ini, masih pengen bagus, bisa lihat kiroah para qori yang versi mujawad. Ya, itu kelihatan banget makhraj hurufnya. Atau kalau mau belajar dari YouTube untuk pendampingan, bisa video-videonya Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Itu banyak yang sudah ada terjemahannya. Nanti ketika praktek ditirukan. Kalau ada yang punya masalah pernafasan, ya, bisa dilatih dengan banyakin jalan kaki. 1 hari setengah jam aja, 30 menit saja.
Insya Allah itu sangat berpengaruh bagi nafas dan bagi kesehatan secara umum. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.